Sudah 2 tahun aku bekerja di rumah seorang duda kaya raya bernama Arfan. Setiap hari, aku melihatnya berjalan dengan wajah dingin, tanpa senyum, seolah hidupnya berhenti sejak lama. Rumah megah itu berdiri di atas bukit, indah dari luar, tapi di dalamnya begitu sunyi, begitu beku. Dua anaknya, Nisa dan Raffi, jarang bicara. Mereka menatapku seperti orang asing setiap kali aku lewat di lorong panjang yang dipenuhi lukisan mahal. Tapi malam itu berbeda. Saat semua pekerja sudah tidur, pintu kamarku diketuk perlahan. Aku terbangun, jantungku berdegup cepat. Suara berat dari balik pintu berkata pelan, "Lila, datang ke ruang pribadaku sekarang." Aku gemetar. Aku pikir aku akan dipecat. Tapi begitu aku masuk ke ruang itu, yang kulihat bukan majikan yang kejam, melainkan seorang pria yang menyimpan luka dalam. Dan malam itu mengubah segalanya. Suara pintu kayu jati berukir naga itu berderit panjang, menembus sunyi malam. Udara dingin menelusup ke kulitku saat aku melangkah masuk. Di balik meja besar dengan lampu redup, Arfan berdiri tegak, mengenakan kemeja putih yang sedikit terbuka di leher. Matanya memandangku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menelan ludah, dan di sanalah untuk pertama kalinya aku sadar bahwa di balik dinginnya rumah itu ada rahasia besar yang menunggu untuk terbuka. Hari pertama aku melangkah ke rumah itu. Udara di sana terasa berbeda, hangat dari luar, tapi dingin menusuk begitu aku melewati gerbang besi tinggi dengan ukiran angsa emas di atasnya. Seorang pria dengan jas abu-abu berdiri menungguku di depan pintu utama. Tatapannya tajam, tubuhnya tegap. Dia adalah Arfan, majikanku yang baru. "Masuk," katanya datar, tanpa senyum, tanpa sapaan. Aku menunduk sopan, menyeret koper usang yang hanya berisi beberapa helai pakaian dan doa kecil dalam hati. Setiap langkah terasa berat, karena di matanya, aku hanyalah bayangan yang tidak berarti. Bibi Rara, wanita paruh baya dengan seragam abu-abu dan wajah penuh keriput ramah menyambutku. "Ini Lila Tuan, dia pengganti Sinta yang sudah berhenti minggu lalu." Arfan hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. "Jelaskan semua aturan kepadanya. Aku tidak suka mengulang," katanya dingin. Suaranya berat, suara yang bisa membuat siapapun diam dalam ketakutan. Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah mantap, meninggalkanku berdiri di tengah aula besar yang terasa seperti museum. Langit-langitnya tinggi, lampu kristal menggantung di tengah, berkilauan tapi tanpa cahaya hangat. Semua benda di sana tampak sempurna, tapi tanpa jiwa. Tidak ada foto keluarga di dinding, hanya lukisan-lukisan wajah asing dengan tatapan kosong. "Kamu harus kuat, Lila," kata Bibi Rara sambil tersenyum samar. "Rumah ini besar, tapi dingin. Kerjanya berat, tapi yang lebih berat adalah suasananya." Ia kemudian menjelaskan aturan-aturan yang terdengar aneh. Tidak boleh masuk ke kamar utama, tidak boleh menyentuh apapun di ruang kerja Tuan, dan tidak boleh berbicara dengan anak-anak, kecuali mereka yang memulai. "Anak-anak Tuan Arfan?" tanyaku pelan. "Yah, 2. Nisa 9 tahun, Raffi 6. Sejak ibunya meninggal, mereka jadi pendiam, bahkan terlalu pendiam." Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang menekan dadaku. Rumah ini bukan sekadar besar dan megah. Ia seperti menelan semua tawa, semua kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Tapi aku tidak punya pilihan. Hutang keluargaku menumpuk. Aku harus bertahan, apapun yang terjadi. Saat aku sedang membantu Bibi Rara menata ruang makan, tiba-tiba terdengar langkah kecil dari arah tangga marmer putih. Aku menoleh, dan di sana berdiri seorang gadis kecil bergaun biru muda, memeluk boneka beruang lusuh di dadanya. Rambutnya panjang, rapi, tapi wajahnya
terlalu pucat untuk anak seusianya. Matanya menatapku tanpa ekspresi, tajam tapi kosong, seperti sedang menilai apakah aku pantas berada di sini. "Itu Nisa," bisik Bibi Rara pelan, seolah takut anak itu bisa mendengar setiap suku kata. Aku mencoba tersenyum ramah. "Halo Nisa," sapaku lembut. Tapi ia hanya diam, tidak menjawab, tidak bergerak. Ia menatapku selama beberapa detik, lalu berbalik. Berjalan pergi dengan langkah perlahan, bonekanya tetap digenggam erat. Keheningan setelah itu terasa menusuk. Aku tidak tahu kenapa, tapi dada ini terasa sesak. Ada luka yang belum sembuh di mata gadis kecil itu. Luka yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh diam. Di sisi lain rumah, aku juga melihat Raffi, adik Nisa, duduk sendirian di taman belakang. Ia menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kecil, gambar keluarga. Tapi di sana hanya ada 3 orang, seorang pria tinggi, seorang wanita berambut panjang, dan seorang anak perempuan kecil. Tidak ada gambar dirinya. Aku mendekat pelan. "Kamu gak ikut digambar, Raffi?" Tanyaku hati-hati. Anak itu menunduk, suaranya lirih. "Mama belum datang menjemputku." Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin di dada. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu tidak boleh. Arfan melarang siapapun terlalu dekat dengan anak-anaknya. Malamnya, aku kembali ke kamar kecil di dekat dapur. Kamar itu bersih, tapi terasa seperti sangkar. Aku menatap langit-langit kayu sambil memikirkan anak-anak itu. Dan pria dingin yang seolah kehilangan semua rasa manusiawi. Tapi entah kenapa, di balik ketakutanku, ada sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih dalam tentang mereka. Tentang keluarga yang tampak sempurna dari luar, tapi hancur di dalamnya. Hari-hariku di rumah itu berjalan seperti bayangan. Sunyi, dingin, dan tak pernah berubah. Setiap pagi aku bangun sebelum fajar, menyapu lantai marmer yang memantulkan cahaya pucat matahari, mencuci piring-piring mahal yang jarang disentuh, dan menata bunga segar di vas yang tak pernah dihargai. Tapi semakin lama aku di sana, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Rumah itu seperti memiliki nyawa sendiri. Ada kamar-kamar yang selalu tertutup rapat. Lorong-lorong yang terasa menatapku saat aku lewat. Dan suara langkah kaki lembut di malam hari, meski semua orang sudah tertidur. Suatu siang, saat membersihkan lemari di ruang tamu dekat ruang kerja Tuan Arfan, aku menemukan sesuatu. Sebuah album foto kecil terselip di balik tumpukan buku tebal dan majalah bisnis. Sampulnya dari kulit tua, berdebu, tapi masih harum samar wangi bunga mawar. Rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada foto-foto seorang wanita cantik dengan senyum yang begitu hangat. Matanya penuh cahaya. Cahaya yang sama dengan mata Nisa. Dalam salah satu foto, wanita itu berpos bersama Arfan yang tampak sangat berbeda. Wajahnya cerah, matanya hidup, tangannya melingkari bahu istrinya dengan penuh cinta. Tapi kini, semua itu telah hilang. Pria yang kulihat setiap hari hanyalah bayangan dari kebahagiaan yang dulu pernah ada. Aku menatap foto-foto itu lama, mencoba membayangkan seperti apa rumah ini dulu, sebelum semua berubah menjadi dingin. Tiba-tiba, suara kecil memecah keheningan. "Itu, Mama." Aku tersentak, menoleh, dan mendapati Nisa berdiri di belakangku. Matanya berkaca-kaca menatap album di tanganku. Aku panik. "Maaf, Nona. Aku tidak bermaksud lancang." Nisa hanya menggeleng pelan, mengambil album itu, dan duduk di lantai. Ia membuka halaman-halaman itu dengan hati-hati, jemarinya kecil menyentuh setiap foto seolah ingin memeluk ibunya lewat kertas. "Mama suka bunga mawar." "Papa juga," katanya pelan, nyaris berbisik. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak, tapi hatiku terasa dekat. "Ya Nisa, Mama kamu sangat cantik."
ucapku lembut. Nisa tersenyum tipis, senyum pertama yang pernah kulihat di wajahnya. Senyum kecil itu seperti seberkas cahaya yang menembus dinding gelap rumah itu. Tapi di balik senyum itu, aku bisa merasakan ada kesedihan yang belum selesai. Malam itu, angin berhembus pelan dari jendela dapur yang sedikit terbuka. Semua penghuni rumah sudah tidur. Tapi dari lantai bawah, samar-samar terdengar suara piano. Nada-nadanya lembut, tapi penuh luka. Setiap tuts yang ditekan, seperti menceritakan kisah cinta yang tak sempat selesai. Aku menahan napas, berjalan pelan menuruni tangga. Langkahku nyaris tak terdengar. Cahaya dari ruang musik menembus celah pintu, hangat, tapi menyakitkan. Aku mengintip perlahan. Di sana, duduk di depan piano hitam, mengkilap, adalah Arfan. Jemarinya bergerak pelan di atas tuts, memainkan lagu yang begitu indah, namun juga menyesakkan dada. Matanya terpejam, wajahnya tenang, tapi dari sudut matanya jatuh setetes air mata. Aku berdiri kaku. Itu pertama kalinya aku melihatnya sebagai manusia, bukan majikan dingin yang selalu menjaga jarak. Lagu itu berhenti sejenak, lalu mengalun lagi. Kali ini lebih pelan, seperti bisikan kepada seseorang yang tak lagi bisa mendengar. Aku tahu lagu itu. Itu lagu yang kudengar dari salah satu foto di album tadi, saat Arfan dan istrinya masih hidup bahagia. Saat itu aku sadar, setiap nada yang ia mainkan bukan sekadar musik, tapi doa. Doa untuk seseorang yang tak akan kembali. Aku menunduk, melangkah mundur dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Tapi sebelum aku sempat pergi, Arfan berhenti bermain. Suara beratnya terdengar lirih. Aku tahu kamu di sana, Lila. Jantungku seolah berhenti berdetak. Ia tidak menoleh, hanya berkata pelan, "Kadang, musik satu-satunya cara untuk bicara dengan orang yang sudah pergi." Aku menggigit bibir, menahan air mata. "Maaf, Tuan. Aku tidak bermaksud mengganggu." Ia menggeleng, masih menatap piano. "Kau tidak mengganggu. Mungkin kau satu-satunya yang mengerti sepi ini." Malam itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari pria itu, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, tapi kesepian yang dalam. Dan entah kenapa, aku ingin tetap berada di sana untuk menyembuhkan luka yang bahkan waktu pun tak sanggup sembuhkan. Setelah malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di dalam hatiku, tapi juga di seluruh rumah ini. Nisa dan Raffi mulai mendekatiku. Awalnya hanya sekadar menatap dari jauh, lalu perlahan-lahan mereka mulai bicara. Di sore hari, aku sering menemani Raffi di taman belakang, mengajarinya cara menanam bunga dan menyiramnya setiap pagi. "Bunga ini buat Mama ya, Bibi," katanya suatu hari. Aku tersenyum, menatap wajah polosnya. "Iya, Nak, Mama pasti suka." Setiap kali Raffi tertawa, aku merasa seolah rumah itu ikut bernapas kembali. Nisa, yang tadinya selalu menutup diri, mulai sering duduk bersamaku di teras. Kami membaca buku dongeng dari perpustakaan pribadi Arfan. Suaranya lembut ketika membaca, tapi kadang suaranya bergetar saat sampai di bagian tentang ibu yang pergi jauh. Aku membiarkannya membaca tanpa memotong, karena aku tahu setiap kata yang ia ucapkan adalah cara lain untuk memanggil ibunya. "Bibi," katanya pelan suatu sore. "Boleh nggak Bibi jadi temanku?" Aku tertegun, lalu mengangguk sambil menahan air mata. "Tentu, Nisa, Bibi akan selalu jadi temanmu." Sejak hari itu, tawa anak-anak mulai terdengar lagi di rumah itu. Mereka berlari di halaman, bermain piano bersama, bahkan menggoda Bibi Rara di dapur. Dan dari kejauhan, aku sering melihat Arfan berdiri diam di balkon lantai 2. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya berubah. Tidak lagi dingin, tidak lagi kosong. Ada cahaya lembut di sana.
Sesuatu yang lama hilang dari hidupnya. Malam itu, ketika aku sedang merapikan meja makan, Arfan datang terlambat. Rambutnya acak-acakan, dasinya longgar, wajahnya lelah. Ia mengambil segelas air dari kulkas, meneguknya perlahan, lalu bertanya lirih, "Kenapa mereka terlihat lebih bahagia sekarang?" Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. Mereka hanya butuh seseorang untuk mendengarkan, Tuan. Anak-anak tidak mencari sempurna. Mereka hanya mencari kehangatan. Arfan terdiam lama. Tatapannya menembus dinding, tapi suaranya akhirnya terdengar pelan dan dalam. "Terima kasih, Lila." Hanya 2 kata. Tapi bagiku, 2 kata itu lebih berharga dari semua permata di rumah ini. Malam itu aku tahu, untuk pertama kalinya, Arfan mulai membuka pintu hatinya. Pintu yang sudah lama ia kunci sejak istrinya pergi. Keesokan harinya, aku melihat Tuan Arfan duduk sendirian di dekat kolam renang. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah dingin. Tatapannya kosong menatap pantulan wajahnya di air, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Aku membawa 2 gelas teh hangat dan mendekat perlahan. "Untukmu, Tuan," kataku pelan. Ia mengangkat kepala, menatapku singkat, lalu mengambil cangkir itu. Kami duduk diam. Tidak ada percakapan, hanya bunyi angin dan gemericik air. Tapi keheningan itu tidak lagi menakutkan. Keheningan itu terasa nyaman. Lama kemudian, ia berkata lirih, "Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Ayahku berubah, jadi dingin seperti batu. Dan tanpa kusadari, aku menjadi seperti dia." Aku menatapnya, tapi tidak memotong. Ia melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar. "Aku ingin jadi ayah yang baik. Tapi setiap kali melihat anak-anakku, aku hanya melihat bayangan masa lalu yang hilang." Air mataku menetes tanpa kusadari. "Setiap orang punya cara sendiri untuk berduka, Tuan," bisikku lembut. "Yang penting mereka tahu, ayah mereka masih ada di sini, masih mencintai mereka." Ia menoleh. Tatapan matanya lembut, berbeda dari biasanya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatku sulit bernapas. Saat itu, aku sadar. Aku tidak hanya melihatnya sebagai majikan. Aku mulai melihatnya sebagai seorang pria. Seorang pria yang patah, tapi masih berjuang untuk mencintai. Hari-hari setelah itu, suasana rumah benar-benar berubah. Arfan mulai makan bersama anak-anak di meja yang sama. Ia tertawa kecil setiap kali Raffi bercerita lucu dan sesekali memuji masakanku. Hal yang dulu tak pernah terjadi. Senyum itu, oh Tuhan, senyum itu membuat rumah ini hidup lagi. Tapi, di balik semua perubahan itu, aku tahu ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Sesuatu yang lembut, tapi berbahaya. Malam itu, aku menemukan Arfan di perpustakaan. Ia duduk di kursi besar, matanya menatap kosong ke jendela. "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan?" Tanyaku pelan. Ia menoleh perlahan, lalu tersenyum getir. "Aku hanya merindukannya." Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi, aku hanya mendekat, menepuk bahunya lembut. Ia menatapku. Dan dalam sekejap, dunia di sekeliling kami seolah berhenti. Arfan menggenggam tanganku. Genggamannya hangat, sangat hangat, seperti seseorang yang akhirnya menemukan kehidupan setelah bertahun-tahun terjebak dalam kegelapan. "Kau membuatku merasa tidak sendirian," bisiknya. Aku tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya, aku merasakan hal yang sama. Malam itu hujan turun pelan. Rintiknya membentur jendela seperti irama pelan yang menenangkan, tapi di dalam rumah, suasananya justru membuat jantungku berdebar. Aku baru saja selesai membereskan dapur ketika Tuan Arfan muncul di ambang pintu. Kemejanya sedikit basah, rambutnya berantakan, wajahnya terlihat sangat lelah. Ia berjalan menuju kulkas, mengambil sebotol air, lalu meneguknya perlahan. Aku menunduk sopan, pura-pura sibuk mencuci gelas,
agar tak terlihat gugup. Tapi kemudian suaranya terdengar, berat, dalam, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Mereka terlihat lebih bahagia, Lila. Aku berhenti sejenak, menatap lantai. Mereka hanya butuh teman, Tuan. Seseorang yang mau mendengar mereka. Tanpa menghakimi. Ia mengangguk pelan, matanya menatap jauh entah kemana. Aku lupa rasanya didengarkan, katanya lirih. Aku tidak tahu kenapa, tapi langkahku mendekat dengan sendirinya. Tuan, Anda tidak sendirian, bisikku. Ia menoleh. Tatapan itu, dalam, hangat, tapi penuh luka. Kau tahu, Lila, setelah istriku pergi, aku berjanji untuk tidak pernah mencintai lagi. Karena mencintai berarti siap kehilangan. Dan aku tidak sanggup kehilangan lagi. Suaranya bergetar. Aku bisa melihat rasa sakit yang disembunyikannya selama ini. Kadang, kataku pelan, cinta tidak datang untuk membuat kita kehilangan, tapi untuk mengingatkan bahwa kita masih hidup. Arfan terdiam lama, lalu tanpa sadar, ia mendekat, langkah demi langkah, hingga aku bisa merasakan napasnya di kulit wajahku. Matanya menatapku, dan dalam tatapan itu, aku tidak lagi melihat seorang majikan, tapi seorang pria yang haus akan kasih sayang. Ia mengangkat tanganku perlahan, menggenggamnya erat. Kau membuat rumah ini hidup lagi, Lila. Dan tanpa sadar, kau juga membuatku hidup kembali. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dunia di sekeliling kami seolah berhenti. Hanya ada hujan, detak jantung, dan dua jiwa yang saling menemukan dalam sepi. Ketika ia menarikku ke dalam pelukannya, aku tidak menolak. Untuk sesaat, aku merasa aman. Tapi di balik kehangatan itu, aku tahu malam itu akan mengubah segalanya. Malam itu berlalu dengan hening yang aneh. Tidak ada kata-kata, hanya desah napas dan getar hati yang tak berani jujur pada diri sendiri. Saat aku membuka mata keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai tipis. Arfan masih tertidur di sampingku, wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu, aku bisa merasakan ketakutan yang dalam. Aku bangun perlahan, mengenakan baju, lalu melangkah keluar dari kamarnya dengan hati berdebar. Apa yang telah kulakukan? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pembantu rumah tangga. Tapi mengapa hatiku merasa begitu terikat padanya? Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi yang samar. Kami berpura-pura seolah tak ada yang terjadi, tapi setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, aku dipanggil ke ruang kerjanya. Saat masuk, aku melihat Arfan duduk di kursi besar. Bahunya menunduk, matanya merah, seolah baru saja berjuang dengan pikirannya sendiri. Lila, katanya perlahan, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku menatapnya. Suaranya terdengar berat, dan udara di ruangan itu tiba-tiba terasa pekat. Aku takut mencintai lagi, katanya. Hampir seperti pengakuan dosa. Istriku meninggal bukan hanya karena sakit. Aku terdiam, nafasku tercekat. Arfan menatap lantai, tangannya mengepal. Dia meninggal karena aku. Karena kamu, tanyaku hampir berbisik. Aku yang menunda pengobatannya. Aku sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk mengejar dunia yang tidak berarti. Ketika dia meminta aku pulang, aku tidak datang. Dan saat aku akhirnya tiba di rumah sakit, dia sudah pergi. Matanya berkaca-kaca, suaranya pecah di akhir kalimat. Aku membunuhnya dengan keegoisanku, Lila. Aku membunuh cinta sejatiku sendiri. Aku menahan air mata, mendekat, berlutut di depannya. Tidak, Tuan, Anda tidak membunuh siapapun. Anda hanya manusia yang terlambat menyadari betapa berharganya cinta. Ia menatapku. Mata itu kini penuh rasa sakit dan rasa bersalah yang tak terhapus waktu. Tapi sekarang, aku takut hal yang sama terjadi padamu, katanya pelan.
Aku takut mencintaimu berarti kehilanganmu. Aku menggenggam tangannya, jemariku gemetar. Kalau begitu, jangan mencintaiku dengan rasa takut, Tuan. Cintai aku dengan keberanian yang dulu sempat hilang. Untuk pertama kalinya, Arfan menangis dalam pelukanku. Bukan sebagai majikan, bukan sebagai duda, tapi sebagai seorang pria yang akhirnya mengizinkan dirinya rapuh. Dan malam itu, aku sadar cinta kami bukan dosa. Itu adalah kesempatan kedua dari kehidupan. Setelah malam itu, rumah itu tidak lagi sama. Tidak ada lagi keheningan yang menyesakkan. Tidak ada lagi tatapan kosong di mata anak-anak. Nisa dan Raffi kini sering tertawa, berlari di taman, bahkan membuat kue kecil bersama Bibi Rara di dapur. Dan di tengah semua tawa itu, ada Arfan. Bukan lagi pria dingin yang dulu menatap dunia dengan rasa takut, melainkan seorang ayah yang tersenyum setiap kali melihat anak-anaknya bahagia. Aku sering melihatnya menatapku dari jauh, pandangannya lembut, bukan seperti majikan pada pembantu, tapi seperti seorang pria yang akhirnya menemukan rumahnya kembali. Suatu sore, saat matahari mulai turun di balik pepohonan, Arfan memanggilku ke taman belakang. Ia berdiri di tengah hamparan bunga mawar putih, bunga kesukaan mendiang istrinya. Tapi kali ini, di tangannya ada setangkai mawar merah. Dengan suara yang bergetar tapi tegas, ia berlutut di depanku. Lila, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau bukan hanya cahaya bagi anak-anakku, tapi juga bagi hatiku yang gelap selama ini. Maukah kau menjadi bagian dari hidupku, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidupku? Aku menatapnya. Pria yang dulu begitu dingin, kini berlutut dengan air mata di matanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Tuan, aku mau. Anak-anak berlari menghampiri kami, tertawa riang memeluk kami berdua. Bunga-bunga mawar di sekeliling ikut bergoyang diterpa angin sore. Malam itu, di bawah cahaya bulan perak, kami berdiri di depan altar sederhana di taman belakang rumah. Nisa dan Raffi berdiri di samping kami, tersenyum bahagia. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu kehormatan, hanya ada cinta. Cinta yang lahir dari luka dan tumbuh di antara dua hati yang pernah hancur, tapi memilih untuk bangkit kembali. Saat Arfan menggenggam tanganku dan berbisik pelan, "Terima kasih telah membuatku hidup lagi, Lila." Aku tersenyum, menatap langit malam yang penuh bintang. Dan dalam hati, aku tahu, bahkan dari kegelapan terdalam sekalipun, cinta sejati selalu tahu jalan untuk pulang.